Agama Demak. Di sini kami ingin mengobservasi hakim di Pengadilan Agama Demak. Ayo ikutin. Ayo guys. Halo bos, bebas rasa kami ganteng sama kadang kamu. Struktur organisasi dalam Pengadilan Agama Demak terdiri atas hakim ketua, lalu dibantu dengan beberapa hakim pembantu, di bawahnya ada wakil ketua, lalu setelah itu ada panitra dan sekretaris. Panitra ini bertanggung jawab atas beberapa panitra muda. Yang pertama ada panitra muda gugatan dibantu oleh staf analisis perkara peradilan, lalu ada panitra muda permohonan, panitra muda hukum, dan beberapa panitra pengganti, juga ada jurusita atau jurusita pengganti. Untuk sekretaris, di bawahnya ada Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan, lalu ada Kasubag Umum dan Keuangan. Lalu ada jabatan kosong di Pengadilan Agama Demak, yaitu Kasubag Pegawaian dan Ortala, yang di bawahnya ada analisis sumber daya manusia aparatur. Selanjutnya ada tugas dan fungsi hakim. Apa sih tugas dan fungsi hakim? Nah, tugas dan fungsi hakim yang utama adalah sidang dan menyelesaikan perkara. Untuk menyelesaikan perkara, ada 3 putusan kategori. Yang pertama itu dikabulkan, kedua tidak dapat diterima, dan ketiga adalah ditolak. Kategori pertama yaitu dikabulkan, yang artinya jelas-jelas terkabul. Kedua adalah tidak dapat diterima dengan alasan hukum kurang lengkap. Jika tidak dapat diterima, bisa diajukan lagi. Jadi putusan itu jika dikabulkan pihak lawan yang upaya hukumnya, kalau putusannya dikabulkan, pihak lawan bisa mengajukan upaya banding yang dirugikan. Upaya banding ini jika dikabulkan ada di tingkat provinsi dan Pengadilan Agama Tinggi. Tetapi kalau tidak dapat diterima, upayanya bisa kasasi MA atau mengajukan lagi dengan alasan yang sama, tetapi kekurangannya itu ditambahi. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, panitera pengganti. Yang kedua, panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan. Yang keempat, panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. Jenis kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Demak. Yang pertama itu ada perkawinan, meliputi izin poligami, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, dan penguasaan anak-anak. Yang kedua itu ada waris, itu menentukan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang ketiga ada wasiat, itu memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut telah meninggal dunia. Yang keempat, ada wakaf yang bertujuan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Yang terakhir, ada ekonomi syariah, itu menangani sengketa ekonomi seperti sengketa bank syariah, sengketa lembaga keuangan mikro syariah, dan sengketa asuransi syariah. Saya akan menjelaskan statistik perkara pada bulan Januari tahun 2023 di Pengadilan Agama Demak. Pada bulan Januari terdapat total 197 perkara dengan rincian perdata gugatan 228 perkara masuk, perdata permohonan 28 perkara masuk. Pada bulan Februari terdapat 236 total perkara dengan rincian perdata gugatan 227 perkara masuk, perdata permohonan 39 perkara masuk. Pada bulan Maret
terdapat 261 total perkara dengan rincian perdata gugatan 185 perkara masuk, perdata permohonan 48 perkara masuk. Pada bulan April terdapat 247 total perkara dengan rincian perdata gugatan 96 perkara masuk, perdata permohonan 26 perkara masuk. Pada bulan Mei terdapat 334 perkara dengan rincian perdata gugatan 285 perkara masuk, perdata permohonan 72 perkara masuk. Pada bulan Juni terdapat 288 total perkara dengan rincian perdata gugatan 216 perkara masuk, perdata permohonan 53 perkara masuk. Pada bulan Juli terdapat 280 total perkara dengan rincian perdata gugatan 240 perkara masuk, perdata permohonan 27 perkara masuk. Pada bulan Agustus terdapat 270 total perkara dengan rincian perdata gugatan 225 perkara masuk, perdata permohonan 41 perkara masuk. Pada bulan September terdapat 258 total perkara dengan rincian perdata gugatan 149 perkara masuk, perdata permohonan 38 perkara masuk. Pada bulan Oktober terdapat 241 total perkara dengan rincian perdata gugatan 187 perkara masuk, perdata permohonan 42 perkara masuk. Pada bulan November terdapat 279 total perkara dengan rincian perdata gugatan 121 perkara masuk, perdata permohonan 16 perkara masuk, gugatan sederhana 2 perkara masuk. Sekian hasil observasi kelompok kami di Pengadilan Agama Demak. Bye-bye.